Kalau kamu disuruh nyebutin sandal apa yang paling jelek, kemungkinan besar yang muncul di kepalamu langsung ke Crocs. Aku pun juga berpikiran yang sama. Bahkan bukan kita aja, founder Crocs pun mengakui hal itu. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Kalau semua orang tahu Crocs jelek, kenapa hari ini jutaan orang dengan bangga memakainya? Bahkan selebriti kayak Justin Bieber hingga Post Malone pakai sandal ini. Gak cuma itu, Crocs juga sempat jadi salah satu perusahaan sepatu paling sukses di bursa saham Amerika. Lalu gimana ceritanya? Sebuah sandal bolong-bolong yang selalu jadi bahan ejekan bisa jadi produk sukses yang disukai. Yuk kita bahas di Room 49. Ini semua dimulai sejak tahun 2001, saat Scott Simmons menemukan sebuah sandal bolong-bolong yang terbuat dari bahan semacam rubber, tapi bukan sembarang rubber. Nama materialnya Crosslite, milik sebuah perusahaan Kanada bernama Foam Creations. Sandal ini emang bentuknya aneh, tapi waktu Scott nyobain, ternyata enak banget dipakai. Sandalnya ringan, nyaman, anti-slip, bisa ngambang, dan yang paling penting, nggak bau setelah dipakai. 5 alasan ini yang bikin dia pede buat ngenalin sandal ini ke kedua sahabatnya, Landon Duke Hansen dan George Bodeker Jr. saat mereka lagi berlayar. Dan kalian tahu apa responnya? Kedua sahabatnya ini langsung bilang, sepatu itu ugly. Ya, jadi sejak awal orang-orang udah pada setuju kalau sandal ini adalah sandal yang ugly. Bahkan dua foundernya sendiri yang bilang. Tapi yang unik, Simmons nggak nyelek. Dia juga bilang, ya aku tahu, tapi cobain deh, ini sangat berguna. Bener aja, setelah beberapa hari dicobain, kedua sahabatnya ini langsung jatuh cinta. Dan mereka bertiga sepakat buat patungan beli hak paten desain dan material Crosslite milik Foam Creations ini. Lalu mereka kasih nama brand yang bakal jualin sandal ini dengan nama Crocs. Nama ini dipilih karena sandal ini bentuknya kayak buaya. Tapi bukan buaya yang ini ya. Yang unik, sandal ini bisa dipakai di dataran berair yang licin dan tetap nyaman dipakai di dataran yang kering. Debut pertama mereka dilakukan pada tahun 2002 di sebuah pameran perahu di Fort Lauderdale. Di sana mereka bawa 200 pasang sandal buat dipamerin. Waktu itu sih mereka nggak berharap banyak. Tujuan mereka cuma ngenalin sandal ini. Tapi ternyata 200 pasang sandal ini langsung sold out kilat. Sejak saat itulah mereka sadar kalau produknya punya potensi besar. Mereka mulai distribusiin sandal ini secara masif. Bukan cuma buat para pecinta outdoor atau orang-orang yang suka berlayar, tapi juga ke pegawai restoran hingga perawat rumah sakit. Dan hanya dalam 2 tahun, mereka berhasil ngejual 1 juta pasang sandal. Kesuksesan ini yang bikin mereka akhirnya mengakuisisi perusahaan pembuat Crosslite, yaitu Foam Creations pada tahun 2004. Jadi di tahun 2002 itu mereka cuma beli lisensinya, dan di 2004 mereka beli perusahaannya. Pertanyaannya, apa sih yang bikin sandal ini bisa populer saat itu? Nggak mungkin dong kalau cuma modal nyaman doang. Ya emang sih ada pepatah, comfort is king. Tapi nggak mungkin dong kalau modal nyaman doang bisa grow secepat itu. Kenyamanan itu baru bisa dirasain setelah dipakai. Tapi sebelum itu tetap aja, orang harus tertarik dulu buat ngelihat. Nah di titik inilah, desain Crocs bekerja. Bentuknya yang aneh, bahkan cenderung ugly dan warnanya yang mencolok, bikin Crocs lebih menyita perhatian daripada produk lain. Nggak ada yang mirip, gampang dikenali, dan mustahil ketukar sama brand lain. Alhasil meskipun sejak awal Crocs diejek habis-habisan, brand awareness-nya justru meningkat dengan cepat. Ejekan-ejekan ini secara nggak langsung jadi bukti bahwa nama Crocs terus dibicarakan. Dan ketika cerita soal kenyamanannya mulai menyebar, orang-orang sudah tahu satu hal, sandal yang dimaksud adalah Crocs. Dari situlah, persepsi Crocs adalah sandal yang nyaman mulai terbentuk. Tapi meskipun pertumbuhan Crocs waktu itu cepat banget, itu masih terbatas di segmen pasar tertentu. Orang-orang berumur yang mengutamakan kenyamanan daripada fashion. Para remaja yang lebih sadar fashion jelas nggak mau pakai sandal ugly kayak gini. Bisa-bisa mereka diajak habis-habisan. Sampai akhirnya tahun 2005 muncul sebuah tren menghias sandal Crocs dengan pernak-pernik kecil lucu sesuai dengan kepribadian pemiliknya. Hype ini dimulai oleh seorang ibu bernama Sherry Smeltzer yang saat itu iseng buat pernak-pernik ini untuk sandal Crocs anaknya. Singkatnya, orang-orang ternyata menyukainya. Hingga akhirnya, Sherry dan suaminya, Rich Smeltzer,
bikin brand bernama Jibbitz, brand yang berdedikasi khusus dalam pembuatan pernak-pernik Crocs. Brand ini sukses besar, hingga Crocs akhirnya notice juga. Mereka tertarik banget dengan Jibbitz dan akhirnya membelinya dengan harga 10 juta US dollar. Ini kelihatannya gede banget ya buat brand pernak-pernik doang, tapi efeknya gila banget. Gara-gara Jibbitz, para remaja dan anak-anak jadi suka banget sama Crocs. Menurut laporan resmi dari perusahaan, di awal era 2010-an, Jibbitz berhasil menyumbang 3,5% total revenue perusahaan. Bahkan di tahun 2024, Jibbitz doang menghasilkan sekitar 271 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah, sebuah investasi yang sangat worth it. Tapi sebelum itu, Crocs juga pernah ada dalam masa yang sangat gelap. Mereka pernah hampir bangkrut. Padahal sebelumnya mereka baru aja IPO dengan julukan The Richest Footwear IPO in History. Kok bisa? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Lima tahun setelah Crocs didirikan, tepatnya di tahun 2006, mereka memutuskan untuk IPO. Awalnya, satu lembar sahamnya dihargai $21, tapi setahun setelahnya di tahun 2007, langsung meroket menjadi $75, naik 350%. Tapi anehnya, setahun setelahnya, sahamnya langsung terjun bebas jadi $1 doang. Kok bisa? Nah, daripada nanti kita salah analisis, mending kita langsung tanya aja sama ahlinya, Mas Ilham dari Saham dari Nol. Yuk langsung aja kita dengerin. Halo semuanya, izin jump in ya. Pertama, kita mulai dari apa yang bikin sahamnya naik signifikan hanya dalam waktu 1 tahun. Tahun 2007 itu bisa dibilang tahun yang gacor banget buat Crocs. Presiden Amerika Serikat waktu itu ketahuan pakai Crocs di beberapa momen publik. Artis dan public figure lain juga jadinya ikut-ikutan, bikin Crocs makin sering dibahas di media. Sebenarnya sih orang punya love-hate relationship ya sama si Crocs ini. Karena bentuknya sih emang agak jelek, tapi jujur nyaman banget. Nah, faktor kenyamanan inilah yang bikin Crocs viral. Sandal ini langsung jadi sepatu wajib buat orang-orang yang kerjanya berdiri seharian. Kayak staf rumah sakit sampai kru restoran. Ringan, tahan air, gampang dicuci, dan harganya masuk akal. Si sandal jelek ini akhirnya ekspansi besar-besaran ke lebih dari 90 negara. Sepanjang 2007, Crocs berhasil mengantongi pendapatan lebih dari 800 juta US dollar alias meroket 130% dibanding tahun sebelumnya. Di Wall Street, pertumbuhan sekencang ini jarang banget terjadi di perusahaan consumer goods. Investor langsung rebutan sahamnya. Apalagi bahan Croslite yang mereka pakai itu modal produksinya murah banget kalau dibikin massal. Otomatis, margin keuntungannya sangat menggiurkan. Di atas kertas, laporan keuangan mereka memang terlihat bagus dan menjanjikan. Ketika keuntungan dan nilai perusahaan itu makin besar, investor di pasar modal makin nafsu untuk beli saham Crocs. Maka yang terjadi adalah harga sahamnya ikut naik. Investor rela bayar mahal karena mereka berekspektasi Crocs bakal terus tumbuh gila-gilaan sampai 5-10 tahun ke depan. Sayangnya, manajemen Crocs mulai terlalu percaya diri dan salah ambil keputusan bisnis. Kalau tahun 2007 adalah tahun kejayaan, tahun 2008 adalah tahun ambyarnya Crocs. Harga sahamnya nyungsep dari $75 ke kisaran $1 per lembar. Karena merasa produknya lagi di atas angin, manajemen Crocs nekat bangun pabrik di banyak negara. Mereka produksi barang sebanyak-banyaknya dengan variasi model yang bejibun. Sayangnya mereka dihantam 3 masalah besar sekaligus. Banjir produk KW. Pasar langsung diguyur produk tiruan dengan harga yang jauh lebih murah. Produknya terlalu awet. Ini ironis. Crocs yang asli itu bahannya bagus banget dan nggak gampang rusak. Ibaratnya ya, lu jualan jas hujan yang tidak bisa robek, tapi lu malah nyetok jutaan pieces di gudang. Orang yang udah beli nggak merasa perlu beli lagi dalam waktu dekat. Trennya juga mulai jenuh. Dunia fashion mulai bosen dan mulai beli Crocs sebagai tren musiman yang udah habis masa hype-nya. Puncaknya di tahun 2008 itu Amerika Serikat dihantam krisis ekonomi parah. Orang-orang mulai nahan pengeluaran dan fokus ke kebutuhan yang lebih mendesak. Kombinasi antara ekonomi yang drop, tren yang lewat, dan stok barang yang numpuk jadi rongsokan di gudang bikin Crocs rugi bandar. Mereka mencatat kerugian bersih hingga 185 juta US dollar di tahun itu. Buat nyelamatin perusahaan ini dari kebangkrutan, CEO baru mereka saat itu, John Durden, langsung ambil tindakan ekstrim. Pertama, menutup pabrik-pabrik besar, termasuk yang ada di Brazil dan juga Kanada.
Yang kedua, melakukan layoff terhadap 2.000 karyawan. Di bursa saham, kalau pendapatan hancur dan perusahaan rugi besar, investor pasti bakal panik dan jualan massal. Itulah alasan kenapa harga sahamnya langsung kebanting ke harga $1. Fast forward, Crocs akhirnya perlahan bisa bangkit lagi. Crocs pernah mencatat harga tertinggi sepanjang masa di $180,57 pada 12 November 2021 atau tepat 13 tahun sejak tragedi saham $1 mereka. Bahkan di 3 bulan pertama tahun 2026 ini, Crocs juga udah bisa mencatat penjualan sebesar lebih dari 900 juta US dollar dengan keuntungan sekitar 137 juta US dollar. Nah, gimana ceritanya sendal yang sempat divonis mati ini bisa berbalik arah jadi mesin pencetak uang? Gua oper poin menarik ini ke Room 49. Silakan dilanjut. Setelah bencana tahun 2008, Crocs langsung berhenti untuk mencoba bikin produk yang menurut pasar keren lagi. Mereka sadar kalau nilai jual mereka justru terletak di sandal jelek bolong-bolong ini. Makanya, sejak saat itu, fokus utama mereka berubah. Jadi, gimana cara mengubah persepsi masyarakat terhadap sandal jelek ini jadi sandal yang cool? Hah? Emang bisa sesuatu yang jelek jadi cool? Meskipun terdengar aneh, jawabannya bisa. Dalam psikologi, ada alasan ilmiah kenapa kita bisa suka hal yang jelek. Pakar psikologi Robert Zayong pernah meneliti tentang mere exposure effect yang menjelaskan bahwa otak kita bisa berubah dari benci jadi cinta hanya karena sering terpapar. Ditambah lagi, ada pendapat Susan Sontag dalam bukunya Notes on Camp yang bilang kalau sesuatu justru dianggap keren karena dia berani tampil buruk di tengah dunia yang terobsesi jadi sempurna. Menurutku, ada 3 faktor krusial yang bikin wajah Crocs sekarang berubah jadi keren. Yang pertama adalah munculnya fenomena ugly cool, yang bikin orang-orang jadi semakin pede pakai sandal jelek Crocs. Di era media sosial yang penuh dengan filter dan standar kecantikan yang melelahkan, muncul sebuah tren yang disebut ugly cool. Kita mulai jenuh dengan segala sesuatu yang terlalu sempurna atau estetik. Memakai Crocs adalah cara kita berkata, "Aku nggak butuh validasi dan standarmu." Crocs seakan-akan jadi simbol kejujuran. Momen krusial pertama yang menjadi penanda ini datang pada tahun 2016 saat sandal Crocs tiba-tiba muncul di London Fashion Week. Kemunculannya ini gak cuma bikin harga sepatu Crocs naik, tapi bikin persepsi orang berubah. Jadi, kalau pakai Crocs itu gak buruk-buruk amat kok. Kedua, mereka rajin kolaborasi dengan brand dan artis terkenal. Ya, kalau kita lihat, Crocs ini sering banget kolaborasi dengan brand terkenal kayak Balenciaga dan artis-artis kayak Post Malone hingga Justin Bieber. Hal ini penting banget karena dengan kolaborasi, mereka bisa dapetin pasar baru yang sebelumnya belum pernah mereka sentuh. Selain itu, kolaborasi ini juga bikin persepsi sepatu jelek Crocs di masyarakat berubah jadi keren. Ya, meskipun saat kolaborasi dengan Balenciaga banyak yang hujat, nyatanya produk yang harganya 12 jutaan ini sold out di mana-mana. Yang ketiga adalah post-pandemic effects. Setelah pandemi COVID-19, preferensi orang buat beli suatu hal mulai berubah. Di saat dunia terkunci karena lockdown, kita nggak mikirin keren-kerenan lagi. Kita nggak peduli orang mau lihat kita kayak gimana. Satu-satunya yang kita peduliin adalah fungsionalitas dan kenyamanan diri kita sendiri. 2 hal yang selama ini sering dilupakan karena nggak kerasa manfaatnya. Dan saat orang-orang udah mulai ngerasain manfaatnya, jadi sulit deh buat balik lagi ke kebiasaan yang dulu. Lagi-lagi ku tegesin, 3 opini terakhir ini adalah opiniku ya. Kalau opinimu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.